Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita awali kajian kita dengan sama-sama baca suratul Fatihah dengan sir di dalam hati kita. Semoga Allah izinkan pertemuan kita ini menjadi wasilah kebaikan, menjadi wasilah keberkahan, menjadi wasilah doa-doa kita dikabul Allah, menjadi wasilah Allah ampun dosa-dosa kita, menjadi wasilah kita bisa bertemu dengan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengan salawat Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi kalimatin sholihin. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Masya Allah. Walaupun tidur tetap semangat ngaji ya. Mudah-mudahan jadi wasilah kebaikan. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan bahas hikam, namun saya lebih mendalam hari ini karena maulid, fokus kepada kajian maulid ya. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Amin. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, kita akan memulai kajian maulid kita dengan sebuah produk, mengetahui produk dari Rasulullah. Jadi Rasulullah itu diberikan oleh Allah tugas risalah untuk umatnya itu di 3 poin. Di berapa? 3 poin saja. 1, pada tauhid. Jadi tentang apa? Tauhid. Tauhid itu apa? Tentang mengesahkan Allah. Tentang tauhid ini adalah tugas yang diberikan oleh Allah dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama, tidak ada revisi. Semua orang harus beribadah kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, mohon pertolongan hanya kepada Allah. Ini tauhid. La ilaha illallah, tidak ada selain Allah. Kalau tidak ada selain Allah itu memudahkannya. Tidak ada di dunia ini kecuali siapa? Allah. Karena semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah. Ini poin utama yang diajarkan para nabi. Jadi para nabi mengajarkan kepada kita agar kita ini bertauhid, mengenal Allah. Karena dengan kita mengenal Allah, maka segala hal amal-amal kita ini insya Allah muntijah. Apa itu muntijah, Ibu? Pak? Muntijah itu adalah berbuah. Amal kita ini ada isinya, bukan hanya sekedar beramal, tapi juga ada isinya. Itu namanya apa? Muntijah. Itu yang pertama. Jadi Rasulullah SAW diizinkan Allah memberikan risalahnya, maka yang pertama yang akan diajarkan Rasulullah adalah bagaimana hamba Allah ini mengenal Allah. Di dalam surat 679 Allah sampaikan, ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Inilah dasar yang Rasulullah SAW sampaikan. Apa dasarnya? Adalah menghadap Allah. Dasar pertamanya adalah agar kita sebagai umatnya ini selalu menghadap Allah. Yang menghadap apanya? Dirinya, jiwanya kepada Allah. Ini ajarannya. Maka kalau kita ingin mencintai Rasul, kalau kita ingin bermaulid, kalau kita ingin betul-betul melaksanakan peringatan maulid, maka jalankanlah apa yang diharapkan Rasulullah. Hadapkan wajah kita hanya kepada Allah.
Hadapkan jiwa kita hanya kepada Allah, hadapkan pikiran kita hanya kepada Allah, hadapkan ruh kita hanya kepada Allah, hadapkan rasa kita hanya kepada Allah. Maka saat kita sholat, yang pertama kita lakukan apa? Doanya ditanya, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ketika kita salat mengatakan, Ya Rabb, hamba hadapkan wajah hamba kepadamu, hamba hadapkan jiwa hamba kepadamu, hamba hadapkan pikiran hamba kepadamu, perasaan hamba kepadamu, jiwa hamba kepadamu, Ya Rabb, tubuh hamba kepadamu, hamba hadapkan. Pertanyaannya setelah baca itu, menghadap Allah apa? Lupa. Tiba-tiba Allah, betul bu, salatnya merem. Kalau Allahu Akbar langsung kunci, pawon. Padahal ingat yang pertama harusnya Allah, kok jadi ingatnya siapa? Kunci. Karena memang yang paling mudah mengingat sesuatu yang lupa itu waktu sholat. Keren. Betul kan? Padahal sholat Toha 14 dikatakan aqimis sholat lidzikri. Sholat itu untuk mengingat Allah. Tapi ternyata saat kita sholat yang diingat bukan sholat, tapi apa? Kunci. Wow, Akbar. Oh, Bu Sumina, ya Allah. Iya, khususnya oleh tadi lali. Nah ini apa? Sholat kita. Padahal yang diajarkan oleh Rasulullah adalah Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Hadapkanlah wajah kita hanya kepada siapa? Allah. Ini ajaran pertama. Ajaran kedua yang diberikan oleh Rasulullah itu pada kita, yang disampaikan Allah kepada Rasul adalah taslim. Apa taslim itu? Berserah diri, taat kepada siapa? Kepada Allah. Ini ajaran kedua. Jadi taslim itu adalah bagian dari ajaran Rasulullah. Maka saat taslim Bapak Ibu, Allah berikan kepada setiap Rasul itu syariat. Beda-beda syariatnya. Di zaman Nabi Adam alaihissalam itu nikahnya itu silang. Silang itu gimana? Saudara dengan saudara silangin tidak. Tapi zaman Rasulullah tidak boleh menikah dengan saudara. Itu namanya menyempurnakan syariat. Di zaman para nabi dahulu ada seorang laki-laki nikahnya banyak perempuan. Ada sampai 40. Tapi zaman Nabi Muhammad dibatasi maksimal berapa? 4. Bahkan dikatakan fa in ta'dilu fa wahidan. Kalau kamu tidak mampu, wahidan saja. Satu saja. Ya Pak ya? Kalau mampu berapa Pak? 1. Jangan banyak-banyak. Ingin 4 dengan maksimal 4. Oh, tidak sesuai maksimal 4 gitu ya. Jadi kita harus tunduk pada syariat. Mohon maaf. Yang paling berat buat ibu-ibu menerima syariat Allah itu yang ini. Apa Bu? Masna wa thulatsa wa ruba'. Kalau bisa ini ayat dihapus aja dari dulu. Kenapa? Gak suka suami punya anak, punya istri berapa? 4. 2 aja gak mau kan? Kenapa gak mau? Karena ini tidak sesuai dengan ego kita. Tapi ini syariat. Maka ibu tenang aja. Karena Allah tuh Maha tahu. Bedanya orang sekarang sama orang dulu itu, orang dulu kan gede-gede, kuat-kuat ya. Orang sekarang gak kuat. Keter nanti Pak. Tenang aja, gak mungkin lah kalau banyak. Jadi kita harus
apa namanya? Taslim. Taslim itu apa? Berserah dengan syariat Allah. Berserah diri dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Taslim. Siap Ibu taslim dengan syariatnya Allah? Insyaallah ya. Disuruh tutup aurat tidak? Insyaallah taslim. Dalam hakikat taslim itu apa? Menerima semua ketentuan. Dan insyaallah Bu, kalau secara hakikat Ibu bisa taslim, syariat taslim insyaallah. Ya. Kalau kita secara syariat bagaimana? Taslim, serah diri, insya Allah secara hakikat juga. Secara hakikat kita berserah diri, secara syariat pun berserah diri. Bagaimana caranya Ibu agar kita berserah diri secara syariat? Agar mudah berserah diri, ada jalan pintas yang cepat agar kita bisa berserah diri. Mohon dibantu bacain Qurannya, ya. Surat 64 ayat 11 dibaca dulu. Surat 64 ayat 11 dibaca dulu. Boleh dibantu saya. Surat 64 ayat 11. Agar ini tujuannya agar apa? Taslim, berserah diri. Surat 64 ayat berapa? 11. Sudah ketahuan? Monggo dibacakan. Tidak ada suatu musibah yang mampu menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Masya Allah. Berarti kita harus yakin semua yang terjadi sudah diizinkan Allah. Betul ya? Berarti semuanya sudah diizinkan Allah. Nah pertanyaannya, yang diizinkan itu punya siapa? Coba sekarang surat yang kedua 20 ayat 6. Diingat-ingat ya. Yang pertama 64 ayat berapa? 11. Yang kedua 20 ayat 6. Coba 20 ayat 6 nya bagaimana? Surat Toha ayat 6. 20 ayat 6. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Jadi semuanya milik siapa? Allah. Semuanya milik Allah. Tubuh kita milik Allah kan? Langit milik Allah. Semuanya milik Allah, betul? Betul. Semuanya milik Allah ya? Ya. Kalau sang pemilik sudah mengizinkan, terus gimana? Masa kita marah? Betul kan? Kan pemiliknya sudah mengizinkan. Tadi kan semua musibah yang terjadi atas izin siapa? Allah. Terus yang punya, ada nggak yang punya kita dalam tubuh kita? Semuanya milik siapa? Allah. Kalau semua milik Allah, apa yang kita marah? Apa yang kita kecewa? Betul? Insya Allah. Jangan kalah sama tukang parkir. Tukang parkir kenapa mobilnya pada lepas kalau santai saja? Bukan milik dia, milik siapa? Milik orang, gitu ya. Tempat parkir tempat saya sudah pergi saja. Jadi kalau ada yang luput dalam diri kita nih, sesuatu luput dari diri kita, kira-kira kecewa tidak? Harusnya tidak. Kenapa kecewa? Karena kita tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Kita belum paham taslim, berserah diri. Jadi berserah diri itu nggak ada satupun dalam tubuh kita yang punya siapa? Kita. Semuanya punya siapa Bapak Ibu? Punya Allah. Allah semuanya punya Allah. Lalu Allah mengizinkan lepas dari kita. Kecewa tidak? Kenapa? Kecewa. Punya Allah kok. Ngapain sakit hati? Kok punya Allah? Kalau misalkan ibu suaminya marah-marah, yang mengizinkan marah-marah siapa? Suami punya siapa? Ngapain sakit hati? Tapi biasanya gimana? Nah, itu. Karena ibu menganggap suami milik baik ibu. Yang paling bahaya itu
dan ujian terbesar yang akan membuat kita sakit itu adalah merasa memiliki kewajiban. Karena saat kita merasa memiliki, saat itulah kita akan sakit hati saat kehilangan. Bapak punya perasaan memiliki harga diri, tidak dihargai oleh istri. Pak, sakit hati, asem. Kenapa selalu asem ya? Gitu ya, kasihan ya bawaan asem. Jadi kalau kita marah kok bilangnya asem terus kenapa ya? Itu asbab nuzulnya apa? Asem aja yang jadi. Asem ya, kayak asem. Kenapa asem ya? Kalau nggak manis gitu ya. Nah, jadi ketika Bapak merasa memiliki harga diri, dihina sama istri kok sakit hati marah, artinya Bapak akan capek. Karena Bapak merasa Bapak punya harga diri. Jadi kalau Bapak Ibu marah, kenapa saya marah ya? Cek dulu, pokok saya merasa memiliki kehormatan. Padahal enggak, punya Allah semua, ya udah serahin sama Allah aja. Bapak Ibu kalau sakit hati capek tidak? Enak nggak? Tidak. Ngapain nggak enak pas sakit hati? Kok dirawat sakit hati? Bapak ibu sering galak nggak sama suami? Sering marah sama suami? Pertanyaan saya sederhana, mau sampai kapan? Marah itu enak tidak? Mau sampai kapan? Jawab sendiri. Mau sampai kapan cemberut terus sama suami? Mau sampai kapan? Sampai sepuh, monggo. Sampai sepuh nanti capek. Assalamualaikum. Terus betul. Nah, suami milik siapa? Ibu milik siapa? Ngapain capek? Nah, kalau kita paham ini Bapak Ibu yang nyaman, insya Allah bisa taslim dengan jalan cepat. Gak usah nunggu kita paham syariat, kita udah paham syariat, kita sudah taslim duluan, kita menerima apapun hukum Allah. Kenapa? Karena kita paham semuanya milik Allah, diizinkan Allah. Ya semua enggak, bang saya juga nggak punya apa-apa. Betul nggak? Nah kita ketemu di sini apa? Kita punya kemampuan untuk datang tidak kan? Semuanya izin Allah. Nah ini namanya taslim. Jadi produk kedua dari Rasul namanya taslim. Ya, yang kalau kita menjalani, insya Allah nanti kan hikam ini kan membahas tiga-tiganya, membahas kita tahu sama Allah, membahas kita menjadi orang yang taslim. Betul ya Bu ya? Ya mudah-mudahan ibu-ibu ikutan hikam itu membuat ibu-ibu semakin dekat sama Allah dan semakin taslim. Mudah-mudahan. Ukurannya ibu tidak ada yang ibu tolak satupun dari syariatnya Allah. Ya Pak ya? Bapak tidak ada satupun yang ditolak dari syariatnya Allah untuk panjenengan. Semuanya terima. Mohon maaf. Saya spesifikasikan karena saya sering sekali menjumpai ibu-ibu tidak mau menerima yang tadi. Ayat tadi. Bukan berarti saya menyuruh bapak-bapak untuk punya isim tidak. Karena saya yakin yang paham tentang ayat ini gak berani untuk punya isim 4. 2 aja kalau berani. Yang paham apa? Pak Intan itu bawah jalan itu dia pasti nggak berani. Tenang aja Bu. Jadi ibu nggak usah ingin ya Allah kalau bisa hapus saja nih ayat ini. Ini ayat ini merugikan saya. Enggak. Tenang aja. Kalau kita punya siapa? Allah. Suami punya siapa? Allah. Santai aja. Jadi ibu sekarang udah stop. Buka WA suami stop. Masih ada kayaknya buka WA suami ya. Tepo. Marah pusing kan? Ya, marah pusing. Ya kan? Udah, santai aja, lepasin aja Bu. Udah, serahin sama siapa? Allah, udah pun. Bismillah. Nyaman insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setuju? Sepakat. Ya. Allah. Ini yang berapa kedua? Kita sedang berbicara tentang taslim, nanti kita bicarain nanti aja. Tapi kita sedang bicara tentang produknya Rasulullah, tugasnya Rasulullah kepada hambanya, dan kita paham sebagai umat. Yang ketiga, yang diminta, yang diajarkan Allah, yang diinginkan oleh Allah dengan risalahnya Rasulullah SAW, yang ketiga adalah agar makhluk
Allah ini memiliki akhlak, khaliq, makhluk, akhlak. Berakhlak. Berakhlak itu apa? Beretika. Jadi Rasulullah itu maka dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasul itu ada akhlak, ada contoh yang terbaik. Maka Rasulullah itu diutus di antara liutamima makarimal akhlak. Liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu apa? Tindak tanduk seorang makhluk gitu. Nah, jadi sebetulnya semuanya nyambung. Dari tauhid, dari tasdik, berakhlak itu nyambung. Ini Bapak Ibu, agar nanti kita pahami saat kita bermaulid itu kita bukan sekedar membaca tibanya, bukan hanya sekedar membaca simbol turunnya, tapi juga kita memahami 3 produk. Satu apa? Tauhid. Yang kedua apa? Tasdik. Yang ketiga apa? Ini 3 ini kita jalankan, insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan taslim, pembahasan tauhid, pembahasan apa tadi? Akhlak, itu insya Allah di setiap Senin kita jalankan. Dengan wasilahnya kita mengkaji kitab dari ulama Syekh Ibnu Athaillah, yaitu Al-Kitab. Di sana semuanya ada, tauhidnya ada, taslimnya ada, akhlaknya ada, insya Allah setiap Senin. Ya, baik, itu ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan bahas, ada mungkin waktunya enak ya, santai ya. Senyampainya aja ngobrolnya ya. Senyampainya saja. Jadi kita akan bahas 3 hari. 1, tanda cinta Rasulullah pada kita. Tanda Rasulullah cinta pada kita. Yang kedua, tanda kita cinta Rasul. Okay. Dan yang ketiga, kita akan bahas fadilah cinta Rasul. 3 ya. 1, tanda cinta Nabi kepada kita. Yang kedua, tanda kita cinta pada Nabi. Yang ketiga, fadilahnya, bagaimana kita cinta Rasul, cinta Nabi. Masya Allah. Baik, ini karena spesial ya, jadi hikamnya kita tunda dulu ya, kajian hikamnya insya Allah di sini. Baik, kita akan bahas Bapak Ibu yang pertama. Kita akan tarik terlebih dahulu. Saya baru saja tadi malam mendengar dari terjemahan ya, Al-Bab Janji. Di dalam salah satu babnya itu bicara tentang 3 orang ya, 3 orang yang akan masuk surga. Jadi semuanya masuk surga. Acungkan tangan yang ingin masuk surga. Mau masuk surga? Yang ingin cepat masuk surga, gimana kan? Oh, turun lagi, kenapa? Jangan dulu, masih suka di dunia ya. Di dalam saya Indonesiakan saja ya. Saya Indonesiakan saja kalau ini. Di dalam perjanjian tersebut disampaikan ada 3 golongan yang akan masuk surga. 1, umat Nabiullah Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab, 3 dihisab. Dia masuk ke surga tanpa hisab, Masya Allah. Datang langsung tanpa dihisab masuk surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang begitu sangat indah. Di sana hanya ada kata-kata salam, nggak ada namanya wajah yang cemberut, nggak ada wajah yang menegangkan, tidak ada. Semuanya wajah yang menyejukkan, banyak senyum, ketemunya salam terus, assalamualaikum. Tidak ada ibu-ibu yang sepuh di sana, Bu. Semuanya muda-muda. Berarti gimana? Yang sepuh jadi muda, ibu kembali cantik jelita.
seperti 25 tahunan. Nggak ada yang namanya kayak Pak Pang nih. Pak nggak ada. Besok Pak semuanya usianya 32 tahun ke bawah sampai 25. Gagah-gagah, ganteng-ganteng, sehat-sehat. Duduk-duduk, makanan datang sendiri, masya Allah ya. Ya Allah, haus ingin anggur. Keluar tuh buah anggur. Ya Allah, sate kambing ya Allah. Masya Allah. Ya Allah, ingin jalan-jalan, datang tuh mobil. Jadi masya Allah hadir pada kita dengan sangat mudah. Mau masuk surga tanpa hisab mau? Masalahnya itu kita diminta oleh Allah untuk ya Allah masukkan hamba ke surga tanpa hisab. Tapi kalau mengukur kualitas diri kayaknya kok sulit sekali. Agak sulit kita untuk masuk ke sana ya. Dosanya membunuh Musa. Tapi doa boleh nggak? Boleh. Ada nggak orang yang masuk surga tanpa hisab? Ada. Siapa mereka? Orang-orang yang solih, orang-orang yang luar biasa baik, taslim, ya para alim, para ulama, para nabi, para wali. Kalau kita masih sebatas wali murid, ya belum. Ya kita kan wali murid ya. Kalau nggak wali murid, paling tinggi wali nikah. Ya. Kalau bapak mau nikah ya. Nah ini bagi orang-orang yang khusus. Namun boleh nggak kita memohon kepada Allah agar kita ini dimasukkan ke sana? Boleh tidak? Boleh. Siapa tahu Allah ngasih kepada kita kebaikan ya. Amin. Lalu Allah izinkan kita masuk surga tanpa hisab, hisab tanpa hisab. Ya, bapak-bapak mudah-mudahan yang sabar, istrinya marah-marah tiap hari ya. Lalu bapak-bapak ikhlas, mudah-mudahan Allah kasih pahala masuk surga tanpa hisab. Ya Bu ya. Kalau ibu punya suami, suaminya nggak perhatian sama ibu, ibu sabar, ikhlas, mudah-mudahan ibu bisa masuk surga tanpa hisab. Mau siapa dulu yang meninggal Bu? Suami apa ibu? Nggak tahu. Siapa aja boleh ya. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, golongan kedua adalah hamba Allah yang datang ke sana dengan dosa yang sangat banyak. Sampai-sampai dia ini melihat dosa bilang, waduh, gawat ini, rokok ini. Saya pada zaman datang lihat, masya Allah, gawat, rokok. Lihat apa? Lihat timbangan amalnya, amal buruknya lebih banyak daripada amal baik. Rokok ini, rokok baik. Lihat apa? Amal. Tuh. Udah apa namanya Bu? Kalau bahasa kerennya apa? Udahlah, pasrah lah. Merokok kayak merokok. Namun tiba-tiba saat itu ada orang yang berbaju putih datang. Dan ini digambarkan, tidak seperti itu ya. Digambarkan dia menulis dalam secari kertas lalu disimpan di dalam timbangan amal baik dan terus tiba-tiba amal baiknya lebih besar daripada amal. Langsung berdiri beliau itu, orang yang sedang merasa dirinya apa? Masuk neraka ini. Siapa dia? Ternyata beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan syafaat. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita di sini aja. Orang yang diberikan oleh Rasulullah syafaat mudah. Caranya bagaimana? Kata ada kan orang yang paling ganteng di masa lalu. Saking gantengnya disebut dengan Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu adalah orang yang ganteng di masa itu. Ibu-ibu, kalau ada sekarang yang ganteng boleh disebut Abu Lahab. Ya Allah. Kalau tidak sholat. Ya kan? Ya. Nah Abu Lahab itu dulu Bapak Ibu, beliau ini saat Fatimah
ya, saudaranya ini hamil, dia punya budak. Budaknya disuruh untuk mendampingi Fatimah ini. Aminah. Aminah ini lalu saat lahir, dia budak ini disuruh untuk apa? Laporan. Dan ketika laporan kepada Abu Lahab, Abu Lahab tanya, ini anaknya laki-laki perempuan? Laki-laki. Senang sekali Abu Lahab. Lalu akhirnya dibebaskan. Saking senangnya pada hari Senin itu dibebaskan. Hari Senin beliau lah. Nah, saat Abu Lahab meninggal dunia, keponakannya Abbas ini bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, gimana kamu kondisinya? Waduh, siksa kubur begitu sangat berat, dahsyat sekali, kata beliau. Cuma setiap hari Senin siksa kubur ini diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan pada waktu itu aku senang dengan kelahirannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang saja. Bahkan dia, mohon maaf, adalah orang yang dikatakan dalam Al-Quran tabbat syada Abi Lahabin wa tab, langsung ya, ada dalam Quran, berarti pasti masuk neraka ya Bu ya, ada dalam Quran misalnya. Namun Allah ringankan. Apa yang diringankan? Siksanya, karena dia senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ini dosa kita banyak, wakeh, membunuh, pingin masuk surga, senanglah dengan Rasul. Cintanya apa? Kalau bisa setiap hari lahirnya kita berpuasa. Kapan ya Rasulullah? Kalau bisa berpuasa, saya senang dengan kelahiran siapa? Rasul. Itu cara kita bersolawat. Itu cara kita bermaulid. Dengan kita senang. Caranya apa? Setiap hari Senin saya puasa. Ketika Rasulullah ditanya, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Karena hari Senin hari kelahiran saya, kata Rasulullah. Dan kita melaksanakan puasa hari Senin, Masya Allah, itu tandanya kita ini melaksanakan salah satu bagian dari ikhtiar kita dicintai Rasul. Acungkan tangan yang yakin masuk surga, cung. Yakin? Ya nggak apa-apa. Acungkan tangan yang yakin dosanya banyak. Wah, alhamdulillah ini nggak punya dosa ya. Luar biasa. Enggak, senang, saya nggak menjebak kok. Acungkan tangan yang ingin suaminya masuk surga duluan. Ya. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ini mencintai Rasulullah SAW, kita berharap nanti walaupun dosa kita banyak, dapat syafaat dari Rasulullah, masuk surga. Amin. Kira-kira kita yang ini deh. Kalau yang tanpa hisab kayaknya agak sulit. Kalau yang ini kayaknya agak realistis. Kenapa? Kita udah banyak dosa maksudnya. Tinggal kita ikhtiar cinta kepada siapa? Rasulullah. Nanti gimana tanda cinta? Nanti kita bahas 3 tanda cinta. Ini kita bahas dulu tentang kisahnya. Jadi Masya Allah, orang masuk surga, dia ini mau masuk surga, dia masuk surga disebabkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah ini, dia masuk surganya begini. Dia ini adalah hamba Allah yang datang kepada Allah dengan segudang dosa, banyak dosanya, dan tidak kenal Rasul. Akhirnya masuk neraka. Akhirnya apa? Masuk. Di dalam kisah tersebut, di dalam kitab tersebut disampaikan, sampai akhirnya Allah menyuruh pada para malaikat untuk mencari adakah di neraka orang-orang yang masih beriman kepada
Ternyata ada Pak. Ada. Kalau di dalam kitab Tabligh Ghabil dikasih ilustrasinya seperti apa namanya? Seperti cika-cika apa? Ya, punang-punang. Klip sama mengatakan ya Hanan. Itu kalau di kitab Tabligh Ghabil disampaikan gitu. Nah, ternyata ketika malaikat di sana, ya Rabb, masih ada hamba-hambamu yang bersyahadat kepadamu, namun dia fasik, namun dia banyak dosa, namun dia bersyahadat kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya dia pun diangkat oleh Allah masuk surganya. Jadi orang yang bersyahadat ada jaminan masuk surga. Tenang ibu-ibu bapak, masuk surga insya. Sudah bersyahadat belum? Sudah masuk surga. Cuma masalahnya mau nggak ke neraka dulu. Kalau mau monggo. Kayaknya kalau ke neraka dulu ya udah nggak, saya mau ke neraka sehari saja ke neraka. Sehari di neraka 10.000 tahun di dunia. 1.000 tahun di dunia Bu. Mau? Kalau bisa jangan. Memang semuanya dijamin oleh Allah akan masuk surga. Tidak ada satu. Maka Gus Bam mengatakan jadi umat Islam itu mudah. Kenapa? Udah masuk surga semua. Udah. Beliau berbicara begitu dengan ilmu tentunya. Gak usah ditakut-takuti masuk neraka. Enggak, umat Islam itu mudah masuk surganya. Syahadat saja masuk surga. Namun begitu kalau syahadat masuk neraka dulu. Ya paling sebulan. Sebulan dikali 1.000. Usia kita aja di dunia nggak ada segitu ya. Rasanya lama banget ya Bu ya. Bapak Ibu merasa lama banget di dunia. Lama, tapi udah pingin ke akhirat ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau kita melihat dari riwayat ini, maka kita memiliki pola, kita memiliki kemungkinan besar untuk tidak masuk neraka. Untuk tidak masuk neraka terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara kita berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita akan bahas gimana caranya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mendapatkan syafaat, berarti kan kita harus tahu dulu siapa Rasulullah itu, agar kita dengan sukarela mencintai beliau. Kenapa kita sukarela mencintai orang tua kita? Karena kita tahu orang tua kita begitu sangat mencintai kita. Betul Bapak Ibu? Kenapa ibu begitu sangat mencintai suami? Karena ibu lihat dengan mata sendiri, mendengar sendiri, merasakan sendiri bagaimana pengorbanan suami, akhirnya ibu cinta sama suami. Betul tidak? Kok diam? Masa nggak gitu suaminya Pak? Kenapa bapak begitu sangat mencintai istri? Karena bapak melihat istri bapak luar biasa, pengorbanan luar biasa hingga bapak mencintai istri. Kenapa? Karena bapak paham istri bapak mencintai bapak. Nah, saat bapak ingin mencintai Rasul, sebagai syarat ikhtiar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah, maka kita harus tahu dulu bagaimana Rasulullah mencintai kita. Insya Allah, kalau waktunya cukup kita akan bahas 5 bukti cinta Rasulullah pada kita. Berapa Pak? 5. Ini kebanyakannya kisah Pak, tidak apa-apa. Ya, 5 bukti cinta siapa? Rasul kepada. Kisah pertama adalah Rasulullah SAW itu sebetulnya Allah berikan kepada beliau semua bendahara dunia. Dunia itu Allah berikan kepada Rasul. Namun beliau memilih untuk tidak memakainya. Sampai di dalam doanya beliau mengatakan, ya Allah, hidupkan hamba bersama orang miskin dan matikan hamba bersama dengan orang miskin. Bukan berarti beliau nggak punya apa-apa, males terus nggak kerja. Beliau memilih ini karena beliau paham betul
bahwa tidak semua umatnya ini dalam kondisi Allah berikan kemudahan rezeki. Itulah seorang pemimpin yang hebat. Beliau membersamai orang yang lebih susah. Jadi misalkan ini Rasul ada di sekarang di kota Semarang. Misalkan di kota Semarang ini ada hamba Allah yang Allah kasih rumah yang buruk, makan tiap hari ya sehari sekali. Rasul memilih untuk membersamai beliau. Artinya beliau memilih punya rumah yang buruk, makan cuma sehari, walaupun beliau mampu membuat istana. Itulah Rasul. Sampai-sampai Rasulullah itu mendapatkan oleh Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Engkau akan mendapatkan apapun yang diminta, Allah pasti ridha kepada engkau. Artinya begini, Allah menawarkan kepada Rasulullah saking cintanya Allah kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, wahai kasihku, engkau mau apa? Mau jadi sultan, raja, diangkat. Orang yang kaya raya seperti Sulaiman, aku berikan. Allah berikan semuanya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata Nabi Muhammad mengangkat tangannya, bukan dia yang diminta. Apa yang diminta? Ya Allah, ridhoilah umatku, masukkanlah umat ke surga. Masya. Ini bukti siapa? Cinta Rasulullah kepada. Beliau nggak butuh harta, beliau nggak fokus dengan hartanya, beliau melihat umat. Masya Allah. Sampai-sampai ada yang meludahi kepada beliau, beliau tersenyum. Ada yang meludahi Rasulullah, beliau tersenyum. Bahkan ada seorang pendeta, beliau pakai sorban, ditarik begini oleh pendetanya, ya ditarik begini, lalu di dalam kondisi banyak sahabat, beliau mengatakan, hutangmu bayar Muhammad, sampai ditarik. Apakah beliau marah? Dia cuma senyum. Yang marah siapa? Umar. Umar langsung mengurus pedangnya. Lalu Rasul mengatakan, tenang. Umar akhirnya diam. Terus ngobrol siapa Nabi Muhammad sama siapa pendeta ini. Kan waktunya belum apa? Waktunya belum cocok, kan perjanjiannya 2 bulan lagi. Kenapa engkau sudah ngambil sekarang? Umar di sana nggak pernah menepati janji. Sekarang pokoknya, sambil ditarik lagi. Umar semakin marah. Setelah itu Rasul mengatakan, baik kalau gitu. Kebetulan Umar adalah pada waktu itu sebagai bendahara di ini apa namanya? Baitul Mal. Maka saat itu Rasul mengatakan, wahai Umar, berikanlah kepada pendeta ini sesuai dengan hutangnya. Mungkin kalau hutangnya 200 dan tambahkan 200 lagi. Lalu tambah buat apa? Ya Rasulullah, engkau telah menakut-nakuti. Itu tambahan hukuman buat kamu. Telah menakut-nakuti siapa? Pendeta ini. Bukan Rasulullah malah menghukum siapa yang menakut-nakuti. Silakan. Nah, di belakang itu pendeta ini ngobrol sama Umar. Umar, tahukah kamu siapa? Karena Umar lagi marah, gak peduli kamu siapa. Emang gue mikirin kalau bahasa kita. Pengennya aku bunuh kamu kok. Gak peduli aku. Kamu ngapain tahu siapa saya? Enggak. Aku ingin datang ke sini karena perintah Rasul. Mengantar kamu karena perintah Rasul. Aku ini pendeta, gak peduli, gak ada urusan. Pendeta mau aku terserah. Kata Umar ya. Sampai jalan terus pendeta mengatakan, wahai Umar, sesungguhnya aku ini sedang menguji. Karena dalam kitabku dikatakan bahwa Nabi akhir zaman itu adalah orang yang tidak pernah marah. Dan aku menemukannya di sini. Nah, ketika sudah begitu, Umar diam. Wahai Umar, tolong bimbing saya untuk bersahadat. Masya Allah.
Itulah kecintaan siapa? Rasulullah kepada umatnya. Beliau tidak hanya mencintai yang sudah berhidayah, mendapat hidayah, yang belum pun. Rasul itu Masya Allah luar biasa. Ini bukti cinta Rasul yang pertama, sangat mencintai umat. Yang kedua, nah sedang berhalaqah begini, ya, berhalaqah. Tiba-tiba Rasul bertanya, wahai sahabatku tercinta, siapakah golongan umat yang Allah muliakan? Beliau sampai ke sini. Lalu ada seorang sahabat mengacungkan tangannya, ya Rasulullah, golongan yang mulia itu adalah para malaikat. Beliau tersenyum dan mengatakan, betul, golongan yang mulia itu adalah para malaikat, tapi bukan itu maksudku. Satu sahabat kata orang, ya Rasulullah, kalau begitu golongan yang mulia itu adalah para nabi seperti kau. Beliau tersenyum lagi, ya para nabi memang mulia, tapi bukan itu maksudku. Ada yang ngaco lagi para sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu, kalau bukan para nabi, kami ya Rasulullah sahabatmu yang mulia itu. Rasulullah berdiri, menatap dengan penuh cinta satu-satu para sahabatnya dan mengatakan, ya, engkau wahai sahabatku, engkau adalah orang yang mulia. Engkau tinggalkan istri dan hartamu untuk berhijrah ke Madinah. Sebagian dari engkau sudah ada mengorbankan dirinya untuk agama Allah, mengorbankan diri dan keluarga yang tinggal, anaknya yang tinggal untuk agama Allah. Engkau mulia wahai para sahabat, tapi bukan itu maksudku. Masya Allah. Semuanya pada diri. Ya ini. Tiba-tiba ada satu sahabat yang nanya, ya Rasulullah, kalau bukan para nabi yang mulia itu, kalau bukan malaikat yang mulia itu, kalau bukan para nabi yang mulia itu, kalau bukan kami sahabatku yang mulia itu ya Rasulullah, lalu siapa golongan yang mulia itu? Ketika ditanya itu, tiba-tiba Rasulullah nangis. Nangisnya bukan nangis biasa, nangisnya bercucuran air matanya. Sampai diterangkan dalam sebuah hadis, itu jenggotnya itu basah dengan tangisan Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah nangis, para sahabat ikut nangis. Para sahabat ikut nangis semua. Nangis, hening, nangis semua. Ketika semuanya nangis, tiba-tiba Rasulullah SAW bilang, wahai para sahabat, sesungguhnya golongan yang mulia itu yang aku cintai karena Allah, yang aku menangis karenanya, dan kau pun menangis karenanya, adalah dia yang hidupnya jauh dari aku, tidak pernah bertalaki dengan aku, tidak pernah berjumpa dengan aku, tidak pernah melihat, tapi dia sangat mencintai. Dan saat dia mencintai itu, Rasulullah nangis lagi. Para sahabat juga semakin keras nangis. Setelah itu Rasulullah memungkas pembicaraannya, baik para sahabat, itulah umatku, sampai dia menangis. Lalu para ahli hadis menafsirkan, siapa orang yang mencintai Rasulullah itu adalah umat akhir zaman, yang cinta pada Rasulullah, yang mau melaksanakan semua perintah-perintah Allah, yang mencintai dengan banyak sekali menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan itu yang dicintai Rasulullah. Itu sebuah hadis. Dan Rasulullah nangis. Itu tanda Rasulullah cinta mereka. Mudah-mudahan yang ditangisi Rasulullah itu, yang ditangisi oleh para sahabat itu adalah besok Bu, kalau ibu ziarah ke Rasulullah, salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Umat mendatang ya Rasulullah, membawa rindu kepada. Dan bayangkan hadis itu nyambung, Bapak Ibu nangis sendiri saat berziarah. Atau saya belum bisa berziarah, ya udah doa sama ya Allah, apa-apa sama Rasul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini bukti orang. Jadi Rasulullah begitu sangat mencintai
umatnya sampai beliau menangis. Yang ketiga, saat Rasulullah SAW dikisahkan sedang sakaratul maut dan malaikat Ajrail datang dalam bentuk al-insan, manusia. Jibril datang dalam bentuk manusia. Datang ke Rasulullah SAW. Datang ke Rasulullah, menemui Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, wahai Jibril, wahai Ajrail, ini adalah waktuku untuk kembali kepada Allah. Iya ya Rasulullah, ini adalah waktu engkau sudah ditunggu oleh kekasih. Kira-kira begitu. Namun kekasih memberikan salam, dan diantaranya kalau engkau ingin kembali hidup di dunia, maka beliau sang pemilik hidup akan mengabulkan engkau akan hidup lama lagi di dunia. Tapi Rasulullah memilih untuk pulang ke kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling pendek usia di para nabi itu siapa? Rasul. Hanya berapa? 63. Masya Allah, paling pendek usianya, tapi paling panjang pengaruhnya sampai sekarang. Betul nggak? Kok bisa paling panjang? Kenapa? Karena ini kisahnya begini. Kata para malaikat yang hadir, malaikat Ajrail sama malaikat Jibril, ya Rasulullah, ya Habibullah, Allah memberikan kabar kepada engkau bahwa engkau diharamkan surga sebelum engkau masuk terlebih dahulu. Para malaikat telah menunggu engkau, Allah akan menjemput engkau, dan diharamkan surga dimasuki oleh para nabi sebelum engkau masuk. Tapi melihat itu Rasulullah diam saja, nggak kelihatan bahagia. Malah beliau bertanya, bagaimana dengan umat? Yang ditanya Rasulullah siapa? Ini budi ketiga. Dalam kondisi begitu saja, Rasulullah itu yang diingat siapa? Umatnya. Masya Allah. Dan setelah beliau mendapatkan informasi bahwa umatnya pun yang pertama masuk surga, akhirnya beliau bahagia dan memberikan kepada Ajrail izin untuk segera menjemput ajal, bertemu dengan kekasih sejatinya itu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat diriwayatkan oleh anaknya Pati, saat beliau sedang duduk bersama Rasulullah saat sakaratul maut. Ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah adalah ummati aqimis shalah dan jagalah perempuan, jagalah wanita. Siapa? Ummati, dirikan salat, jagalah para wanita. Berarti Rasulullah sangat mencintai perempuan, umatnya yang perempuan, karena yang mengangkat harkat derajat wanita itu adalah Rasul. Dulu di zaman dulu, masya Allah, wanita tidak ada harganya, Pak Ibu. Wanita seperti barang dagangan. Wanita itu kalau bahasanya Salome, apa Salome? Satu lubang rame-rame, tidak ada harganya. Tapi ketika Rasulullah hadir, wanita dijadikan sebuah yang syariat yang sangat tegas. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu surat yang khusus wanita, namanya apa? Tidak ada namanya surat Ar-Rijal, adanya An-Nisa. Saking Rasulullah sangat mencintai perempuan. Bahkan ketika ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, siapakah yang harus orang tua yang pertama aku berbakti itu siapa? Pertama adalah ibu, yang kedua ibu, yang ketiga ibu, yang ketiga baru ayah. Artinya beliau sangat begitu mencintai dan menghormati perempuan, sehingga ibu-ibu wujud syukur panjenengan kepada Rasulullah, cintai Rasulullah. Karena panjenengan sekarang dimuliakan, bahkan dikatakan kepada para laki, laki-laki yang terbaik itu adalah laki-laki yang terbaik kepada ahlinya. Laki-laki yang terbaik kepada ahlinya, kepada keluarganya. Dan kedua, hai para sahabat, aku adalah yang terbaik kepada keluarga. Beliau mewasiatkan kepada laki-laki agar dia ini baik kepada istrinya. Dan sebaik-baik laki-laki itu yang terbaik sifatnya kepada siapa?
istrinya. Dan Rasul mengatakan, aku adalah sosok yang sangat baik kepada istri. Maka mari kita lihat bagaimana kisah hidupnya Rasulullah SAW dengan istrinya, Masya Allah. Ya, pernah ibu kan sering saya sampaikan, Rasulullah terlambat tidur di bawah. Rasulullah dikasih minumnya kebanyakan, bukan kebanyakan, salah ngasih gula jadinya garam, Rasulullah diam saja. Kenapa? Beliau sangat menghormati perempuan. Masya Allah. Nah ini, jadi ini bukti yang keberapa? Keempat. Rasulullah begitu sangat mencintai siapa? Rasulullah sangat mencintai umatnya. Dikatakan ummati, ummati, umat. Bahkan ada 5 hadis khusus untuk perempuan yang disampaikan kepada Fatimah. Mau dengarkan ibu? Nah, kalau ibu cinta pada Rasulullah, tolong dengarkan ini. Ya, didengarkan mohon, boleh, terus boleh. Ya. Ini tadi sudah sampaikan ya tentang pertama kali berbakti kepada ibu-ibu sudah tadi ya. Sekarang kita lihat. Nah, Rasul mengatakan ini ada peringatan lebih dari Rasulullah. Walaupun wanita ini adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah, oleh Islam dimuliakan sekali, sampai ada khusus surat namanya surat An-Nisa. Namun disampaikan oleh Rasulullah, wa kuntu ala babin nar fa idza amatun min dakhalaha nisha. Artinya saya, kata Rasulullah, berdiri di depan pintu neraka, dan kebanyakan orang yang masuk neraka adalah perempuan. Siapa bu? Perempuan mudah masuk surga, mudah masuk neraka. Kenapa? Nerakanya wanita ada di rumahnya sendiri. Surganya wanita ada di rumahnya sendiri. Maka beliau menasihatkan kepada anaknya yaitu Fatimah. Apa? Ini nasihat pertama. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anak, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dan dari setiap biji gandum yang diaduknya. Dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Ini tentang nasihat seorang istri saat di rumah. Jangan ngeluh kalau disuruh masak. Kalau ibu-ibu masak itu, masya Allah, kebaikannya itu setiap beras itu dijadikan kebaikan, bu. Setiap apa? Hitung beras berapa, bu? Mudah nggak masuk surga? Hitung berasnya berapa? Kebaikan hasanah itu rumusnya jelas. Coba dibuka dulu surat 6 160. Kebaikan itu jelas, hasan itu jelas. Surat 6 160, coba dibuka dulu. Surat An-An'am 160. Sudah ada yang membuka? Monggo dibacakan. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat jumlahnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan. Barang siapa berbuat kebaikan maka dibalas berapa? 10 kebaikan. Kalau dikatakan 1 biji gandum kebaikan dikali 10, sekarang 1 biji beras dikali 10 berapa, bu? Banyak? Banyak. Jadi eman-eman jangan ngeluh. Apalagi masak dengan cemberut. Aduh. Ada yang masak dengan cemberut? Oke, teko. Di. Ibu, ketahuilah kalau ibu masak dengan cemberut, suami udah keburu kenyang. Belum makan udah kenyang dulu. Sudah, aku malas makan di sini. Kayaknya masaknya gak ikhlas kok. Marah-marah gitu. Malas, tak keluar wae.
makan nasi kucing cukup kenyang. Itu ibu nggak dapat pahala. Assalamualaikum. Tenang, nanti untuk suami aja. Ini untuk istri dulu ya. Jadi Rasulullah memberikan nasihat kepada Fatimah agar ikhlas dengan kelelahan itu. Karena kelelahan itu berbuat kebaikan dikali 10, Bu. Ibu nyuci sehari berapa potong sih, Bu? Kali 10, Bu. Setiap hari, Masya Allah, pahala kok isinya. Jadi mudah masuk surga, tapi juga mudah masuk neraka. Mohon ya, kalau ibu masak dengan cemberut, karena suami itu nggak suka isi cemberut. Walaupun suami suka cemberut. Ya. Yang kedua, wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. 7 tabir pemisah. Mudah masuk surga, Bu. Ibu nyepel, nyuci, apalagi, Bu, biasanya nyetrika, keringetan, Bu. 7 tabir lapis itu dengan neraka. Jauh neraka dari Ibu, Masya Allah. Maka kalau nyetrika jangan sampai ngeluh, ya Allah, nasib. Om kere. PTB, coba, astagfirullahaladzim, nggak dapat apa-apa, siapa itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang kesindir tidak? Ada. Ini solihah semua ya. Jadi mudah masuk surga, Bu. Ibu berkeringat untuk melayani suami, melayani anak-anak, Masya Allah. Ada 7 tabir pemisah. Gak bisa masuk neraka. Berarti kalau begitu kenapa kok banyak masuk neraka? Itu ibu sering ngeluh dengan tugasnya. Walaupun mohon maaf, memang sudah saya sampaikan kemarin, wanita tidak diperintahkan untuk mencuci, tidak diperintahkan untuk masak. Wanita yang diperintahkan untuk taat sama suami. Nah, kalau suami nyuruh masak, beneran. Berarti ibu masak itu karena taat sama suami, bukan karena itu apa-apa. Ya. Baik, sekarang Rasulullah menyampaikan lagi ini menarik ini. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Ayo, yang sering pakai pakaian anak dengan marah-marah siapa? Ada nggak? Ya, tapi di sini biasanya nggak ada. Tapi sering saya melihat ibu-ibu itu kalau mandiin anak sambil marah-marah. Cepetin loh, iya toh. Dasar. Terus pakai pakaian kan anak-anak biasanya guyon. Nah, melayu terus nanam ya gitu. Allah. Ada nggak gitu di sini? Gitu kok. Aduh. Padahal ibu ketika ibu ikhlas menerima itu sama dengan memakaikan 1000 pakaian kepada orang miskin. Ibu nyuapin anak itu disuapin nggak mau, betul nggak? Mau telur, dimasakin telur, habis masakin telur nggak makan, maunya mie. Kesel nggak, Bu? Kesel. Terus akhirnya disuapinya sambil dipaksa. Ada nih korbannya, nananya ada di sini. Itu hati-hati, Bu, kalau ibu begitu, itu lubang neraka, Bu. Mau masuk neraka apa surga?
Oh tenang aja, nggak apa-apa masuk neraka kan? Oh nanti juga masuk surga kan? Kan bersahadat ya. Bolehlah kalau ibu pengen begitu dulu, pengen masuk neraka dulu boleh silakan. Lanjutkan pertahankan. Tapi kalau pengen masuk surga, rubah. Bahwa kata Rasulullah, apa yang kita lakukan itu berpahalanya besar. Ikhlas. Terkadang yang gede juga ingin dipakai baju ibit bapaknya, baju. Langsung marah itu. Nah, hati-hati. Jadi selanjutnya ibu, yang selanjutnya ini tadi di rumah ya, sekarang di luar. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga, tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kausar pada hari kiamat. Ini hubungannya dengan tetangga. Karena mohon maaf, yang sering punya masa itu bukan laki-laki, tapi siapa? Perempuan. Yang sering curhat tetangga itu ibu apa bapak? Ada nggak bapak yang bilang, mah tadi tuh si bapak itu tuh tadi sama saya kecemburu, kenapa ya mah? Ada kayak gitu? Nggak ada ya. Yang sering curhat siapa? Istri kepada suami. Papa kenapa tadi pas PKK si ibu itu kenapa kok marah-marah sama saya? Saya nggak punya dosa sama dia. Rasul paham banget. Maka ibu, ketika kita ingin mencintai Rasul, berbaiklah dengan tetangga. Kalau ada makanan yang bisa kita berikan. Kalau nggak ada ya nggak usah, doain tetangga. Minimal lisan kita ini selamat dari menilai tetangga kita. Minimal tubuh kita ini selamat dari membuat tetangga kita sakit hati. Understand? Selanjutnya yang berapa? Yang kelima. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas, dengerin ibu ya. Yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Ini asbab hadisnya, asbab buruknya. Fatimah itu minta dikasih khadiman sama Rasulullah. Kenapa? Tangannya udah mulai melepuh gitu kan, sering ya melepuh, capek gitu. Asbab buruknya itu. Suaminya siapa? Ali. Ini nasihat kepada beliau dan juga kepada kita, ya, kepada para istri. Masya Allah. Jadi ibu, murkanya suami, murkanya siapa? Allah. Hati-hati jangan sampai ibu berani cemberut di hadapan suami. Kalau suami ibu baik, suami itu baik banget ya, taat sama Allah, gak pernah marah sama ibu, sayang sama ibu. Kok ibu berani-berani cemberut di hadapan suami? Kalau suami murka gimana? Kalau suami marah gimana itu? Yang marah siapa? Allah. Ya. Ini gak adil soalnya yang bicara laki-laki ya. Harusnya ibu-ibu yang bicara. Tapi saya bicaranya tentang hadis, nggak apa-apa ibu ya. Karena aja. Jadi, yuk ikhtiarkan. Karena keridhaan Allah ada di ridha suami, ikhtiarkan ridha suami. Gimana mau nggak cemburu Ustaz? Suami saya kayak gitu orangnya, ngeselin, nyebelin, bikin marah. Ibu umut-umutan emang gitu suaminya. Terus gimana kalau begitu? Itulah tadi kita sampaikan, suami bukan milik kita, milik siapa? Tetap kita akhlak yang baik kepada mereka. Insya Allah Allah berikan kepada kita apa? Pahala yang besar. Karena bukan hanya suami yang begitu, juga ada nasibnya. Nah, bukan hanya istri yang begitu, ada juga nasib suami yang kayak gitu. Yang istrinya lebih galak daripada suaminya.
Wong suami belum ngapa-ngapain kecemberut terus dia. Kebetulan suaminya ini pendiam, diam. Sabar ya, nggak apa-apa, namanya juga istri, ya udah terima. Tapi keenakan tuh istri, marah-marah, suaminya diam aja, sabar banget saya, nggak pernah marah, diam, cuekin, diam aja. Ada kesel, ya Allah, astagfirullah, kenapa saya kesel sama istri, ya Allah, ampuni saya, itu istri saya, ya Allah. Hilang lagi keselnya, baru hilang, dibikin kesel lagi sama istrinya. Cemberut lagi istrinya, marah-marah lagi, istighfar lagi, Allah. Ada kayak gitu, kira-kira suami ada kayak gitu kan? Gak ada. Oh gitu kok? Oh acuh. Ada yang acuh. Ya. Ada ya? Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah berkah. Ya. Allah ridhoi. Kita lanjutkan nanti di Senin besok ya. Nah, ini insya Allah 5 hal untuk yang laki-laki besok ya. Ini strategi saya Pak. Diselesaikan waktunya nggak cukup dulu ya. Agar Bapak laki-laki dulu. Oke, mudah-mudahan Allah ridho. Bisa terima Ibu. Semoga Allah izinkan kita menjadi kekasihnya Rasulullah. Semoga dalam hati kita ada Rasulullah ya. Besok insya Allah kita lanjut karena sudah waktunya akan zuhur ya. Demikian kita tutup bacaan hafalan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu